Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan kawan-kawan. Perkenalkan Bapak dan kawan, nama Sinta Francisca dengan NIM 214110333, Sinta dari kelas 3C. Di sini pembuatan videonya bertujuan untuk pemenuhan tugas mata kuliah komputer dari Bapak Asri Windradoni, yaitu pembuatan Bandicam. Yang Sinta akan menjelaskan di sini yaitu tentang konsep flu babi atau swine flu dan flu burung. Pembahasan. Yang pertama itu pengertian, yang kedua epidemiologi, yang ketiga etiologi, yang keempat penularan, yang kelima gejala dan tanda, yang keenam pengobatan dan pencegahan. Flu babi atau swine flu. Pengertian. Swine flu atau yang umum dikenal dengan flu babi disebabkan oleh jenis virus flu atau influenza, jenis H1N1, jenis virus influenza A dan H1N1 adalah salah satu jenis dari beberapa jenis virus flu yang dapat menyebabkan flu musiman. Epidemiologi flu babi. Menurut para ahli, flu babi pertama kali terjadi sekitar 2008, tetapi kasus pertama kali ditemukan pada tahun 2009. Ada kemungkinan bahwa virus tersebut menyebar dan meresiko pada tahun 2008, tetapi didiagnosa sebagai flu biasa. Swine flu atau flu babi bersifat pandemi di Amerika Serikat dengan puncak pada tahun 2009. WHO melaporkan adanya 18.631 kematian terkonfirmasi laboratorium secara global. Di Indonesia belum dilaporkan angka kematian akibat flu babi. Menurut World Organization for Animal Health juga melaporkan bahwa virus tidak hanya terdapat pada babi, penularan dari manusia satu ke manusia lain, dan bukan dari konsumsi makanan yang mengandung babi. Yang ketiga yaitu etiologi flu babi. Virus influenza A tipe H1N1. Influenza virus memiliki 3 jenis yaitu A, B, dan C. Ketika virus influenza dapat menginfeksi manusia, namun hanya tipe A yang dapat ditemukan pada babi. Virus influenza yang menginfeksi babi yaitu virus influenza A subtipe H1N1, H1N2, H2N3, H3N1, dan HN2. Flu babi sudah dikenal pada tahun 1918 namun menginfeksi pada tahun 1930. Pada 60 tahun terakhir sejak ditemukannya penyakit flu babi, virus influenza subtipe H1N1 menjadi penyebab utama virus menginfeksi hewan babi. Yang keempat yaitu penularan flu babi. Menurut pakar di National Institutes of Health, virus H1N1 bisa menyebar dari satu orang ke orang lain ketika. Yang pertama yaitu percikan ingus, air liur, atau droplet dari penyidapnya yang menempel langsung pada permukaan mata, mulut, dan hidung orang lain. Yang kedua, seseorang yang menyentuh benda-benda yang telah terkontaminasi H1N1 dan kemudian menyentuh mulut, mata, dan hidung mereka. Yang ketiga yaitu seseorang menyentuh lendir saat merawat anak atau orang dewasa yang sakit flu. Hal-hal yang perlu ditegaskan menurut H1N1 National Institutes of Health, virus flu babi tidak bisa menular ke manusia melalui makanan, baik itu daging babi ataupun makanan lain, air minum, atau pula berenang di kolam renang yang sama. Yang kelima yaitu gejala dan tanda flu babi. Yang pertama yaitu demam, yang kedua panas dingin, yang ketiga batuk, yang keempat sakit tenggorokan, yang kelima diare. Yang keenam sakit kepala, yang ketujuh hidung berair dan tersumbat, yang kedelapan mata merah berair, yang kesembilan pegal-pegal, yang kesepuluh kelelahan, dan yang kesebelas mual muntah. Pengobatannya, 1. Minum cairan yang banyak, yang kedua minum obat pereda nyeri untuk demam dan sakit kepala, yang ketiga beristirahat yang cukup, yang keempat obat antivirus yang yaitu oseltamivir, yang kedua peramivir, yang ketiga zenamivir, dan yang keempat balokavir. Pencegahan flu babi. Yang pertama yaitu cuci tangan dengan 6 langkah, yang kedua tutup mulut saat batuk dan bersin, yang ketiga hindari menyentuh wajah, yang keempat bersihkan permukaan yang sering disentuh, yang kelima hindari kontak dengan orang yang mengalami sakit flu. Selanjutnya yaitu tentang flu burung. Pengertian. Penyakit flu burung adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang menyerang semua jenis unggas domestik termasuk ayam, bebek, dan burung yang menyebabkan tingkat kematian yang tinggi.
Flu burung menyerang saluran pernapasan terutama paru-paru. Virus dapat menyerang dengan cepat kepada orang lain di sekitarnya. Epidemiologi pertama menyerang di Italia sekitar 100 tahun yang lalu. Wabah virus ini menyerang manusia pertama kali di Hong Kong tahun 1997 dengan 18 korban dan 6 orang meninggal. Di Indonesia, kasus infeksi H5N1 pada burung dilaporkan pertama kali pada tahun 2003, sedangkan pada manusia 2005. Kasus infeksi dilaporkan pada bulan Agustus 2005 sebanyak 844 dengan 449, sebagian besar kasus terjadi di Asia Timur, dan beberapa kasus ditemukan di Eropa Timur dan Afrika Utara. Yang ketiga yaitu etiologi flu burung. Flu burung atau avian influenza adalah virus H5N1 atau H7N9 influenza tipe A, virus yang merupakan virus RNA famili Ormosicoviridis. Virus ini biasanya menginfeksi burung atau unggas, tetapi dapat menular ke manusia. Transmisi virus flu burung terjadi melalui inhalasi, kontak langsung, dan juga kontak tidak langsung. Yang kelima yaitu gejala dan tanda flu burung. Gejalanya mulai terlihat 2-8 hari setelah terinfeksi, yaitu 1. Terlihat seperti flu biasa, yang kedua batuk, yang ketiga demam tinggi, yang keempat sakit tenggorokan, yang kelima yaitu nyeri otot, yang keenam sakit kepala, yang ketujuh sesak napas, yang kedelapan pendarahan gusi dan hidung, yang ke-9 nyeri dada, dan yang ke-10 muntah dan diare. Pengobatannya, adapun obat antivirus yaitu oseltamivir, peramivir, zenamivir, omantadin, dan rimantadin, tambahan vitamin dan mineral, dan memberikan obat antibiotik. Pencegahan flu burung, menjaga kebersihan tangan. Yang kedua, menjaga kebersihan kandang unggas. Yang ketiga, pastikan mengonsumsi daging atau telur unggas yang dimasak dengan baik. Yang keempat, tidak mengonsumsi unggas liar. Yang kelima, hindari kontak langsung dengan orang yang sakit. Yang keenam, tidak menyentuh bagian tubuh sebelum mencuci tangan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dan kawan-kawan. Sekian presentasi dari Sinta. Sinta ucapkan terima kasih.